Baik, kembali lagi kita akan mempelajari sebuah teks eksplanasi, yaitu mengarahkan kepada hasil dari pembelajaran tersebut. Jadi hasil dari pembelajaran teks eksplanasi yaitu bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada teks eksplanasi yang kamu buat atau yang kamu tuliskan di dalam sebuah buku tulis. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Jadi di dalam teks yang kamu buat, terutama teks eksplanasi ini, akan berisikan sebab akibat. Maksudnya adalah sebab ini adalah penyebab dari suatu permasalahan itu timbul, dan akibat ini adalah akhir atau hasil dari masalah yang ada dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, sekarang kita tidak hanya belajar dengan tujuan, sekarang akan masuk ke dalam pembagian teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini terbagi dari 4 poin lagi. Yang pertama, eksplanasi faktorial, eksplanasi sekuensial, eksplanasi kausal, dan eksplanasi teoritis. Masing-masing ini akan memberi pengertian. Yang pertama, eksplanasi sekuensial adalah jenis eksplanasi yang menjelaskan rincian dari tahapan suatu fenomena. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah kata kunci dari teks eksplanasi eksekuensial ini adalah yaitu menjelaskan rincian tahapan suatu fenomena. Maka eksplanasi sekuensial ini lebih mudah nanti kamu pahami. Maka untuk itu harus kita buat suatu cara bagaimana bisa dapat mengerti dengan mudah dari hal yang telah kita baca. Yang kedua, eksplanasi kausal. Eksplanasi kausal ini berisikan tentang penjelasan mengenai asal mula atau penyebab terjadinya perubahan pada suatu hal secara bertahap. Misalnya kita bawa dalam contoh yaitu terjadinya tanah longsor. Artinya tanah longsor ini tidak langsung seperti itu hancur. Dia menggunakan tahapan-tahapan sehingga menghasilkan tanah longsor. Teks itulah yang akan kamu tuliskan di sebuah buku tulis yang hasilnya akan menjadi sebuah teks eksplanasi kausal. Nah, sekarang yang ketiga kita perhatikan eksplanasi teoritis. Teks eksplanasi ini berisi spekulasi kemungkinan yang bisa terjadi di balik suatu fenomena alam. Misalnya, letusan gunung berapi mungkin memicu terjadinya bencana alam lain yang dahsyat. Artinya di dalam teks eksplanasi ini telah terlihat jelas juga sebagai kata kunci ataupun sebagai indikator penunjuk kamu yang manakah dimaksudkan gagasan penjelas dalam teks eksplanasi teoritis ini, yaitu adalah yang menandakan pada spekulasi kemungkinan akan terjadinya suatu fenomena alam yang lainnya. Artinya dalam teks eksplanasi ini masih bersifat menduga-duga, belum pasti, tidak ada data kebenarannya, masih diragukan. Maka untuk itu eksplanasi ini adalah eksplanasi yang berisikan tentang spekulasi, dugaan, ya. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, eksplanasi faktorial.
Eksplanasi faktorial ini adalah eksplanasi yang menjelaskan tentang efek serta hasil dari suatu proses, misalnya efek terjadinya kolonialisasi. Dan bukan hanya itu, contoh lain boleh kita bawa, yaitu teks eksplanasi contoh bahwasanya kita makan cabai maka hasilnya terasa. Dengan terasa, maka itulah yang disebut tentang efek. Maka hasil dari suatu efek itu yang akan mengungkapkan dari penanda teks eksplanasi faktorial. Sekali lagi saya ulangi, eksplanasi faktorial adalah eksplanasi yang menjelaskan tentang efek serta hasil dari suatu proses. Misalnya kita bawa juga ini dalam contoh efek terjadinya kolonialisasi. Maka dalam pemeranan teks eksplanasi faktorial ini kita bawa ke dalam contoh efek serta hasil dari suatu proses yang hendak kita capai atau yang kita buat di dalam suatu buku tulis menandakan sebuah teks eksplanasi faktorial. Untuk itu, maka hal yang utama penandanya harus kamu ingat adalah menjelaskan tentang efek serta hasil dari suatu proses. Maka untuk itu saya harap kamu sudah paham untuk teks eksplanasi. Jika kamu masih belum paham, boleh ditanya dengan baik sampai kamu mengerti. Jangan kamu biarkan kamu belum paham sebelum kita nanti masuk ke dalam teks masing-masing jenis eksplanasi ini.